baru sholat. Nah, kalau gerhana matahari dan bulan, sholat dulu baru khutbah. Wa yusirru fi kusufi syamsi. Wa yusirru, dan membaca secara sir. Tuh. Tapi kalau kita umumnya sholat gerhana itu mau gerhana bulan, gerhana matahari, bacaannya dizaharkan ya. Betul ya? Dijaharkan. Ya. Jadi suaranya dibaca. Ya, suara ini. Kalau menurut versi Goyah wa Takrib itu yasiru, disirkan. Ya, jadi tidak dibaca Fatihah dengan keras gitu ya. Wa yusirru, dan wa yusirru, dan dibaca sir fi kusufi samsi, di waktu gerhana matahari. Wa yajharu fi khusufil qamar, dan membaca secara jahar di gerhana bulan. Ya. Jadi gerhana bulan dibaca secara jelas, kalau di gerhana matahari dibaca secara sir, ya, secara pelan. Nah, ini apa yang ada di dalam kitab Al-Ghoyah wa Takrib ya. Tapi secara praktek ya belum tentu ya, ada yang membaca secara jahar itu. Tapi saya hampir menyaksikan baca di gerhana matahari itu secara jahar ya, secara jahar. Baik, itu pasal tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, tidak ada masalah ya. Insya Allah sudah paham ya. Nah, berikutnya sekarang kita bahas sholat istisqa. Kalau hari ini tidak perlu sholat istisqa ya. Yang ada hujan terus. Hujan terus itu. Ya. Tapi waktu kecil saya pernah mengalami sholat istisqa itu. Berapa kali itu. Kalau era-era sekarang, era saya sudah dewasa itu, sudah besar itu, kayaknya belum pernah menemukan lagi aktivitas sholat istisqa itu. Kalau di Solo kan aman-aman saja ya. Walaupun kemarau, air itu tetap melimpah ya. Pada hakikatnya airnya itu yang dibutuhkan. Mungkin daerah Wonogiri itu ya. Wonogiri, terus daerah mana lagi yang Gunung Kidul. Ya, sekitar itu ya. Wa sholatul istisqa, dan sholat istisqa itu masnunatun, disunnahkan. Ya, disunnahkan. Tapi di sini tidak disebut sunnah muakkadah ya. Disunnahkan. Faya'muruhumul imam, maka imam yang nanti akan menjadi imam dalam sholat istisqa itu ya, harus memerintahkan masyarakat yang akan dimakmuminya itu bitaubah, dengan taubat dulu. Ya, karena bisa jadi kemarau itu berhubungan dengan dosa, dengan perbuatan maksiat. Jadi kalau misalnya ada di suatu wilayah mau melaksanakan sholat istisqa, maka woro-woro dulu. Ya. Wahai kaum muslimin yang ada di sekitar Mojosongo, besok 3 hari yang akan datang, ini 3 hari ya. 3 hari yang akan datang kita akan melaksanakan sholat istisqa. Mohon mulai hari ini semuanya bertaubat pada Allah untuk membersihkan diri, supaya nanti ketika pas kita mohon, kita sudah dalam keadaan suci. Ya, banyak dosa yang terhapuskan dan kita mohon dimudahkan oleh Allah dan dipenuhi, dikabulkan keinginan kita. Kemudian bukan hanya taubah, was-shadaqah, dan sedekah juga. Ya. Ayo yang punya harta sedekah gitu ya. Nah, jadi taubat, kemudian suruh sedekah. Wal khuruj minal madolim, dan
harus keluar dari perbuatan-perbuatan dolim. Ya, bebaskan diri kita dari perbuatan dolim. Yang biasanya suka marah-marah sama istri, hentikan. Yang biasanya suka marah-marah sama suami, hentikan. Gitu ya. Ya. Jadi intinya begitu ya. Keluarlah dari perbuatan-perbuatan dolim. Ya. Perbuatan-perbuatan dolim. Ya, sesama manusia. Wa musolahatil a'da, dan berdamai dengan musuh. Nah, berdamai dengan musuh. Ya, berdamai dengan musuh itu bukan berarti orang kafir saja ya. Berdamai dengan musuh itu saingan usaha. Wah, ini saya punya saingan kerja nih. Damai dulu, datang dulu, damai ya. Ya. Biar kita nggak ada perselisihan dan Allah memudahkan untuk menurunkan hujan. Nah, atau misalnya eh, apa per apa namanya persaingan bisnis, persaingan kepemimpinan gitu ya, persaingan apalah terserah, pokoknya ada persaingan, akhirnya kita menjadi musuh. Wah, itu musuh saya nih dalam persaingan bisnis nih. Nah, ketika kita akan melaksanakan sholat istisqa itu, damai dulu ya, damai dulu. Kalau kakak ke adik punya perselisihan, punya pertengkaran, datangi dulu, saling minta maaf dulu gitu ya. Nah, kalau faktanya ada musuh ya, buat janjian dulu sama musuh. Musuh, perangnya nanti aja habis sholat istisqa. Hentikan dulu ya. 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 Nah, itu berdamai dengan musuh. Wasiyami salah satu ayamin, dan berpuasa 3 hari. Tuh, berarti mau sholat istisqa itu tidak langsung gitu. Enggak. Karena kalau langsung, khawatirnya tidak apa? Tidak turun hujan, karena apa? Karena setiap orang tidak membawa nilai yang baik. Ya. Ujuk-ujuk besok sholat istisqa, wah, masih masih banyak dosa, ya, masih banyak harta yang apa belum dibagikan, gitu ya, masih banyak eh, apa perselisihan, wah, itu belum siap itu. Karena ternyata kita dalam rangka bermohon, ya, bermohon minta diberi air hujan, gitu ya. Sehingga kalau kita bermohon pada Allah harus dalam suasana yang memang bersih, ya, lahir dan batin, gitu. Bersih lahir dan batin. Dulu pernah sholat istisqa, setelah sholat nggak turun hujan, biasa aja gitu. Ya, bahkan selama beberapa hari kemudian juga nggak turun hujan. Tapi pernah saya alami, selesai khutbah, selesai sholat istisqa, acaranya turun hujan. Turun hujan. Nah, kita harus yakin bahwa hujan itu tidak semata-mata wilayah sains, ya, tetapi itu ada peran Allah. Bagi Allah itu mudah ya. Jangankan Allah, manusia saja ada yang jadi pawang apa? Pawang hujan ya. Biar satu wilayah ini, tapi dia pakai jin. Dia pakai pasukan, wah, pasukan jin biar hujan di situ. Atau di sini biar nggak hujan, pindahkan ke tempat yang lain. Nah, itu pakai apa? Pakai jin. Ya. Nah, apakah bisa ya? Bisa ya. Tetapi nanti diperhitungkan di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban karena dia bersekutu dengan jin. Nah, kalau Allah, Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka jangan suudzon kita sama Allah. Jangan tidak percaya. Wajib percaya. Kalau kita memang mau melaksanakan sholat istisqa, wajib percaya bahwa Allah lah yang akan menghadirkan hujan. Nah, wajib percaya. Kalau tidak percaya, Allah nggak akan memberikan kepada orang yang tidak percaya. Nah, ada peristiwa, lupa ya.
Eh, mau mencontohkan lupa. Jadi intinya bahwa kalau kita memang ingin melaksanakan, sebentar. Kalau kita mau melaksanakan sholat istisqa harus apa? Percaya terlebih dahulu. Ya. Karena kalau kita tidak percaya, ini contoh di Turki. Kemarin kan baru ingat mau bicara itu tuh. Ya. Jadi di Turki kan Erdogan itu mengumumkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ternyata tidak turun. Akhirnya dari kalangan saintis, ya, mereka mengatakan nggak akan turun hujan. Urusan hujan itu bukan urusan Tuhan. Urusan hujan itu urusan ilmu pengetahuan, ya. Dan menurut ilmu pengetahuan itu tidak akan turun hujan, ya. Itu hanya kepercayaan pagan itu ya, paganisme gitu. Paganisme, kepercayaan orang-orang dahulu, orang-orang Mesir dahulu. Itu tuh tidak benar, ya. Maka buat apa itu melaksanakan sholat istisqa, ya. Nah, ternyata Erdogan itu beliau malah memerintahkan kepada seluruh rakyat, ya, secara serentak dan besar-besaran melaksanakan sholat istisqa. Pokoknya serentak, semuanya diwajibkan di seluruh wilayah. Ternyata apa yang terjadi? Turun hujan. Jadi disitulah peran siapa? Peran Allah. Idza aradallahu bihi idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, ya tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadi. Ya, sehingga ketika kita sholat istisqa jangan apa? Jangan ragu, ya. Bermohon kepada Allah dengan sepenuh hati, ya. Nah, kemudian summa yahruju bihim, kemudian keluar seorang imam itu bihim dengan masyarakat, dengan umatnya, fil yaumir robi, pada hari keempatnya, ya, pada hari keempatnya. Jadi kan puasa 3 hari kan. Nah, di masa-masa puasa itu, disuruh taubat, disuruh sedekah, disuruh menghentikan kedoliman, disuruh berdamai dengan musuh. Nah, waktu 3 hari itu, ya. Jadi 3 hari itu puasa plus dengan itu semua, ya. Kemudian setelah hari ketiga selesai, hari keempatnya summa yahruju bihim fil yaumir robi, kemudian keluar, ya, bersama masyarakat, imam bersama masyarakat keluar fil yaumir robi, pada hari yang keempat, fi siyabi bidlatin, dengan baju yang biasa, bukan baju yang istimewa. Wastikanatin, ya. Jadi baju yang biasa, yang apa? Tidak menonjolkan kemewahan, ya. Istiqanah itu kan tenang, kalem gitu ya. Tidak euforia. Kan kalau Idul Adha, Idul Fitri kan euforia. Pakai baju ini, baju itu, wah, segalanya dipasang gitu ya. Nah, ini tidak dalam rangka euforia. Masa minta kepada Allah pakai baju yang euforia? Wa tadarruin, dan penuh dengan ketundukan, tadarru, ya. Jadi tidak dari rumah ketawa-ketawa terus apa ya? Ya, bersenang-senang, ya. Gurau-gurauan. Ini mau minta sama Allah atau mau gojek, mau apa gitu ya. Nah, jadi intinya dalam keadaan bahwa kita ini sedang bersedih, sedang dalam hajat yang besar kepada Allah, ya. Maka penampakan kita secara dohir adalah penampakan orang yang tawad, orang yang tunduk, orang yang tenang, orang yang
menggunakan baju yang biasa, bukan euforia gitu ya. Nah, barulah kemudian melaksanakan sholat istisqa. Wa yusolli bihim, kemudian imam sholat bersama mereka ini 2 rakaat. Ka sholatil idaini, seperti sholat 2 hari raya. Ya, seperti sholat 2 hari raya. Tsumma yakhtubu ba'dahuma, kemudian berkhutbah setelah keduanya, yaitu setelah 2 rakaat itu. Wa yuhawwilu ridaahu, kemudian membalikan ridanya. Apa rida? Sorbannya. Membalikan sorbannya sebagai simbol suasana yang tadinya kemarau berharap dengan hujan ya. Wa yukatsiru minad du'a, dan memperbanyak doa. Wal istighfar, dan istighfar. Memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar. Tuh, jadi di waktu Di waktu sholat itu ya, kita memperbanyak doa dan juga memperbanyak istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya panjang ya. Ini enggak usah diterjemahkan lah, panjang, nanti kalau pas mau sholat istisqa nah, boleh gitu ya. Panjang sekali ini ya. Panjang sekali. Nah, kesimpulannya caranya oh ya, sudah cukup sampai situ. Nah, jadi intinya sebelum sholat istisqa itu apa dulu yang diperintahkan? Bertaubat, bersedekah, keluar dari kedoliman, berdamai dengan musuh, melaksanakan puasa 3 hari. Kemudian hari keempatnya baru keluar bersama imam bersama masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, tapi di waktu itu ya harus menggunakan baju yang sederhana, ya, yang tidak euforia, ya, baju biasa ya, dan menunjukkan ketenangan, ketentraman, tidak norak. Ya. Mau sholat istisqa, wah di sini aksesoris banyak. Nah, itu tidak mencerminkan kesedihan, tidak mencerminkan sedang butuh ya. Nah, jadi begitu. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat seperti sholat 2 hari raya, kemudian berkhutbah ya. Setelah 2 sholat itu kemudian membalikan